Nabi sebelumnya amat sangat menginginkan menjadi umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kita yang langsung menjadi umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau selonong boy begitu saja. Tidak ada rasa syukurnya kepada baginda Rasul begitu saja. Tapi buntut-buntutnya berharap syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira lepas nggak? Tolong jawab, kira-kira lepas nggak? Habib yakin dan percaya jamaah yang hadir ini mayoritas adalah pegawai, betul? Betul? Mungkin ada yang sudah 20 tahun, 15 tahun, 17 tahun dan sebagainya mengabdi kepada perusahaannya masing-masing. Kira-kira pantas nggak ada seorang karyawan setiap bulan terima gaji, tetapi begitu ditanya sama orang, Bapak kerja di PT Anu ya? Betul. Ini nggak cerita Big Boss aja, mungkin terlalu jauh. Ngomong-ngomong, Bapak personaliannya siapa ya? Terus kita jawab, nggak tahu. Ada nggak kenal dengan Bapak personalnya? Kagak kenal. Kira-kira pantas nggak? Pantas nggak? Amat sangat nggak pantas. Bahkan kita bisa dikatakan karyawan yang culas, betul. Gaji nggak mau, tetapi pimpinan perusahaan tersebut tidak mau dikenalnya. Begitu juga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini upaya kita, salah satu cara kita supaya kita dikenal oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita diaku oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Beb, introduksi beb. Bukankah setiap orang Islam akan diaku menjadi umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau itu pertanyaannya, boleh jadi kalau secara sensus negara Indonesia yang katanya Islam mayoritas, di atas kertas mayoritas, tapi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun punya absen tersendiri. Makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan warning kepada kita. Apa warning baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu ummati dakhala jannah. Di sana ada warning, di sana ada ranjau, di sana ada sesuatu yang membahayakan. Dilanjutkan lagi, illa man aba. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan memilah-milah mana yang pantas aku anggap sebagai umatku dan mana yang cuma umat yang mengaku-ngaku saja. Tapi pengen tanya kepada bapak-bapak, antum punya amal sama? Umpamanya rusak dalam, ya, saudara bib jelek-jelek begini bib. Ini contoh ya. Saya ini masih familinya Bapak Presiden kita, sebutlah Bapak Jokowi. Ya, kalau dulu-dulu masih kena sepupu, masih kena misal. Bapak jalan begitu ngaku, boleh nggak? Boleh nggak? Yang hadir 4.000 orang, yang jawab 2 orang kan? Ayo tanya lagi, Bapak jalan ngaku masih familia Bapak Jokowi, boleh nggak? Pantas nggak? Sah nggak? Boleh saja, sah saja, namanya mengaku. Tapi kan kata kuncinya Bapak Jokowi. Iya, kalau benar family, dia akan katakan betul deh. Saya sama Ustaz jalan, ya, masih kena sepupu, masih kena misal. Alhamdulillah.
Tapi Bapak Joki Beb kagak kenal bisa namanya aja baru dengar. Ini gambaran kita di hadapan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab pada waktu nanti dikumpulkan di padang mahsyar, yang kita harapkan bukan cuma bertemu dengan baginda Rasul, yang kita harapkan bukan cuma memandang wajah baginda Rasul, yang kita harapkan kita bisa mencium bolak-balik tangan baginda Rasul dan bisa merangkulnya. Amin. Tapi garis bawahi, jangan pernah berharap umat yang eng kepada Nabi, ya, tapi mengharap syafaatnya. Jangan lagi syafaatnya baginda Rasul berikan. Mungkin baginda Rasul ketemu dia, kalau kata bahasa kitanya nih, baginda Rasul melengos. Mudah-mudahan kita tidak tergolong yang demikian. Amin. Kenapa bulan Rabiul Awal? Kenapa? Habib katanya 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Prastus. Kenapa bulan Rabiul Awal juga dinyatakan bulan sholawat, untuk banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun tidak salah. Kenapa demikian? Bahkan di bulan Rabiul Awal, apabila ada seorang hamba umat Rasul, biasanya umpamanya, tapi insya Allah mudah-mudahan jamaah Aliza ahli-ahli membaca Quran, amin. Kalau biasanya setiap hari menghatamkan, ya, 5 juz umpamanya, di bulan Rabiul Awal ini bahkan dianjurkan Anda biasa baca 5 juz, untuk bulan Rabiul Awal kurangi, apa baca 3 juz, 4 juz, selebihnya apa? Ganti dengan sholawat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang amat sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyuruh kepada kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah 1x24 jam tidak ada hentinya. Kita sholat 5 waktu. Tolong jawab, Abi pengen tanya. Kita sholat 5 waktu, baik di Al-Iza maupun di rumah. Allah ikut sholatnya. Allah ikut sholatnya. Apa Pak? Hah? Terus apa cukup? Cukup apa terus? Allah menyuruh kita untuk sholat minimal fardu dan nggak cerita sunnah-sunnahnya sehari 5 waktu, zuhur, asar, dan maghrib dan seterusnya. Pertanyaannya, Allah sholatnya? Tolong itu dicatat. Dan Allah menyuruh kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi yang ekonominya di atas angin, untuk mengeluarkan daripada haknya Allah yang dinamakan hak Allah. Sebab harta yang kita punya, yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, tidak semuanya itu bisa kita makan. Ada hak-haknya. Allah menyuruh mengeluarkan daripada zakatnya. Allah menyuruh mengeluarkan daripada infaknya, sedekahnya. Lagi-lagi pertanyaannya, Allah mengeluarkan zakatnya? Takut. Yang kedua, tatkala datang bulan Ramadan, kaum muslimin muslimat di mana saja yang mukallaf, yang sudah balik,
diwajibkan untuk sholat, untuk berpuasa 1 bulan penuh, menahan lapar, haus, dahaga dan sebagainya. Boleh makan minum setelah maghrib. 1 bulan kita disuruh berpuasa. Lagi-lagi pertanyaannya, Allah berpuasa tidak? Catat. Allah pun menyuruh kepada hamba-hamba umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mencatatkan mapan, yang sudah mampu untuk pergi ke haraman kota Mekah wal Madinah, pergi haji, minimal seumur hidup wajibnya sekali. Kalau mampu lagi itu jabatan sunnah. Kalau muslimin muslimat ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah, Allahnya ikut ibadah haji enggak? Tolong dicatat. Terus ibadah yang lainnya Allah menyuruh tatkala bulan Dzulhijjah tiba, kepada yang mampu disuruh menyembelih hewan kurban, baik itu kambing, sapi, kerbau dan sebagainya, untuk dibagikan kepada para mustahik biar dia merasakan nikmatnya daripada daging hewan yang mungkin sering kita nikmati. Pertanyaannya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikut berkurban atau tidak? Allah ikut berkorban apa tidak? Catat. Makanya ibadah yang satu ini yang Habib katakan ibadah spesial, yaitu tadi apa? Sholat. Bahkan kaum muslimin muslimat sebelum dia melakukan, Allah lebih dulu terlibat untuk berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman-Nya yang Nabi bacakan tadi di mukaddimah, di sana ada kalimat innallaha, sesungguhnya aku kata Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat yang berada di arsy, yusholluna 'alan nabi. Kami sama-sama berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah melaksanakan mengerjakan salawat untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baru jatuh hukum perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disayang nanti di sana kau akan mendapatkan kedamaian, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kenikmatan. Ini makanya pantas kalau bulan Rabiul Awal dikatakan juga bulan sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ibu-ibu nih, bu, tak semua, hah? Antum, hah? Ya, bapak-bapaknya juga bulan Rabiul Awal ini minimal jangan putus 1 kali 24 jam. Ini udah hitungan paling medit nih. Ya, baca 100 kali. Beb, mau lebih dari itu? Lebih top lagi. 100 kali paling 5-10 menit, betul? Nongkrong Liga Champions sampai subuh kuat, betul? Ini anak-anak rumahnya juga nih, ya. Kalau main basketball sampai subuh. Itu kan mulut ente, tapi gak bisa ngomong Facebook, ya.
main Facebook boleh, ya. Seperti sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam butuh akan sholawat umatnya? Jawabannya tidak. Tapi kita yang butuh. Ini acuan-acuan kita supaya tadi yang kami katakan, supaya dikenal oleh panutan kita, supaya aku menjadi umatnya, dan pada akhirnya insya Allah kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kenal kita, apalagi sampai dicinta, tidak barang mustahil syafaat akan diberikan kepada kita semua. Amin. Nggak semuanya orang senang peringatan maulid. Yang di pojokan sana nggak suka maulid. Yang di belakang sana ya nggak suka baca yasin kalau malam Jumat. Yang di belakang sana nggak suka kalau subuh dengan baca kunut. Ya udah biarin, kita doain, mudah-mudahan aja dapat hidayah, ya. Mau hadir maulid, mudah-mudahan dapat hidayah, mau merantaukan daripada kulubnya di waktu subuh. Mudah-mudahan Allah dapat hidayah, kumpul malam Jumat membacakan surat Yasin bersama dengan kita. Udah, jangan diganggu, jangan dibahas, jangan jangan diribut-ributin. Bahkan kalau ente ahli nyanyi yang begitu-gitu, cukup ente sandukan lagu saja biar dia senang, syukur-syukur sampai tertidur. Kalau ente kenal, mendingan panggil langsung lagunya Bang Roma Irama. Beb, gak kenal Beb, tapi apa lagunya? Nanya langsung. Kalau kata Bang Roma Irama, saya mau bicara tentang musik. Betul? Bagi pemusik yang anti Melayu, jangan ganggu dan jangan musik. Biarkan kami mendendangkan lagu kami. Kalau lagu apa? Udah gitu aja, ya. Nanti lagu Roma Irama. Paham? Syukur terlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila akan datang bulan Rabiul Awwal, kayak macam rumah kita nih, kalau mau lebaran, tembok-tembok rumah dicet-cetin, betul? Kotor kata tapi dicet-cetin, itu bagus, ya. Tidak dilarang oleh agama, namanya menyambut daripada rasa syukur kita akan kedatangan daripada bulan Syawal. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mau datang bulan Rabiul Awwal, ini segala yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipercantik, ya. Kalau bahasa kitanya didandanin. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langsung baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita umatnya kok mau cuek-cuek, ya, betul? Nah, kita pun harus mengagungkannya. Setidak-tidaknya kalau mampu laksanakan daripada sunnah-sunnahnya, tidak dapat 100%, paling tidak sunnah-sunnahnya ambil 50%, nggak mampu juga paling nggak ambil sunnahnya 20%, nggak mampu juga paling nggak ambil 2-3% sunnah-sunnah baginda Rasul yang tidak pakai modal. Mungkin di antaranya
Ada hari-hari tertentu disunahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memotong kuku. Hari apa tuh? Mulai Senin, Yaumul Khamis, hari Kamis, dan Yaumul Jumat. Itu ada nilai pahalanya. Nah, cuma kalau memotong kuku jangan serabutan. Tanya kepada guru pengajar di sini. Tapi cuma bantu sedikit. Usahain kalau memotong kuku diutamakan daripada jari telunjuk. Habis telunjuk lari ke ini apa namanya? Kelingking dan seterusnya. Mengenai kaki-kakinya tanya kepada ya Ustadz yang ngajar di sini tentang ilmu fikih sunnah, memotong daripada kuku kita. Juga disunahkan. Maaf nih ya, ibu-ibu, disunahkan baik laki maupun perempuan, laki-laki baik di hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat, untuk memotong daripada ya sarang gonggong yang ada di ketiak kita. Tahu sarang gonggong? Ratain lah, ya jangan panjang-panjang. Takutnya buat ngumpet iblis di situ. Orang yang senang memelihara kumis pun disunahkan, ya. Jangan sampai melewati daripada bibir kita nih. Sunahin, ratain. Begitu juga janggut ataupun jenggot. Itu sunnah-sunnah yang kecil yang dianjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita istiqomah, insya Allah ini tahapan-tahapan kita pengen diaku menjadi umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang salawat, Banget. Ada kabar gembira dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka pencinta salawat Nabi. Ini yang kasih kabar bukan Bapak Menteri, bukan Bapak Lurah, bukan Bapak Camat, tapi baginda Rasul langsung memberi kabar gembira pada umatnya, mereka yang senang membaca salawat. Bainama ana jalisun, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala aku duduk di mana serambi Masjid Mekah Al-Mukarramah, baginda Rasul ya sedang tafakur, apa kalau bahasa sininya, sedang ingin sendiri. Itu baginda Rasul tuh kalau sekarang mah presiden itu kemana-mana dikawal oleh pengawal. Baginda Rasul kalau kemana-mana itu dikawal oleh para sahabat-sahabatnya. Tetapi pada waktu beliau tafakur, dia ingin tidak ditemani oleh siapa-siapa. Baginda Rasul menyatakan, bainama ana jalisu, pada waktu aku duduk seorang diri di mana serambi Masjid Mekah Al-Mukarramah, sedang tafakur tuh ya. Kalau tafakurnya baginda Rasul itu lain sama kita. Kalau tafakurnya baginda Rasul itu ya yang dipikirin umatnya, lain sama kita. Kita pengen tafakur, tafakurnya di pos ronda, bawa kopi sama sepotong roti, rokok sebatang, besok pagi mati. Ini kabar gembira dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau duduk di mana serambi Masjid Mekah Al-Mukarramah.
Tahu selambi Pak? Bu, selambi tahu Bu? Selambi nggak tahu? Itu kue yang digoreng ya gak minyak tuh. Rapi. Hah? Yang ceramah siapa? Pada waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, harus sederhanakan, sedang duduk di mana teras masjid Mekah Al-Mukarramah ataupun Serambi. Ja'a alayya arba'atul malaikah, datang kepadaku. Kalau kamu sekarang gak aku SMS, gak aku miss call, gak aku telepon, gak aku WA, tapi datang menghadapku, tidak tanggung-tanggung. Panglimanya Allah, al-gojo-nya Allah. Siapa beliau? Arba'atul malaikat, 4 malaikat menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Ini memberi kabar gembira mereka kepada Rasul untuk umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu kabar gembiranya? Mau tahu aja atau tahu banget? Empat malaikat, siapa mereka? Malaikatul Jibril, wa Mikailu, wa Israfilu, wa Israil. Ini al-gojo-nya Allah, panglima besarnya Allah menghadap kepada baginda Rasul, satu sama lain memberi kabar gembira, diperuntukkan untuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kabar gembira ini. Apa kabar gembiranya? Menghadap pertama Malaikatul Jibril, berkata di depan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaika asra marratin. Kata Jibril, barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat asra marratin 10 kali. Awas, ini jangan buat patokan ya. Ini iktibar, maksudnya aja 10 kali aja dapat kabar gembira dari Jibril, apalagi Nabi. Barang siapa dari umatmu, kata Jibril, yang membaca sholawat untukmu, kabar gembira yang pertama datangnya daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berjanji, ana akhudhu biyadi wa umiruhu ala sirat. Umatmu yang demikian yang membaca sholawat kepada engkau, besok lusa pada waktu menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, wa umiruhu ala sirat, aku akan cangking tangannya. Apa cangking? Hah? Ya, aku akan tuntun dia supaya nggak terjeblos di mana neraka jahanam, dan insya Allah akan selamat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Tuh jadinya malaikat Jibril. Senang nggak? Senang nggak? Nggak sampai di situ, itu baru ronde pertama. Malaikat Jibril mundur, maju. Malaikat yang kedua menghadap baginda Rasul pun memberi kabar gembira untuk umat Rasul yang sedang membaca salawat. Apa kabar gembira dari malaikat Mikail? Man shalla alaika asra marratin. Ya Rasulullah, kalau ada didapatkan daripada umatmu yang membaca salat kepada untuk engkau 10 kali,
kabar gembira ataupun janji daripada malaikat Mikail. Ana asqihi min hawdika. Maka umatku yang demikian besok lusa pada waktu manusia dikumpulkan di mana pada masyarakat kelak, sementara matahari kurang lebih sejengkal di atas kepala kita, manusia pada waktu itu bersimbah keringat, bersimbah darah, bersimbah nanah, begitu meluap badannya tidak kuat menahan teriknya matahari, maka umatmu yang teman membaca salat untukmu, aku akan ambil air dari telagamu, telaga Haud, sehingga umatmu ini aku akan minumkan dan dia akan berjalan dengan tegaknya tanpa setetes keringat mengucur di benak badannya. Alhamdulillah. Janjinya siapa itu? Janjinya siapa itu? Hah? Janjinya malaikat Mikail. Mundur malaikat Mikail. Waktu yang ketiga datangnya daripada malaikat Israfil. Man shala alaika asra maratin. Begitu juga malaikat Israfil menyatakan, ya Rasulullah, apabila didapatkan daripada umatmu yang bersolat pada engkau 10 kali. Kalau tadi malaikat Jibril menjanjikan sesuatu, Mikail pun demikian, aku pun akan menjanjikan kepada umatmu. Apa janji daripada malaikat Israfil? Ana asjudu rabbi. Malaikat Israfil akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain? Dan tidak akan mengangkat daripada kepalanya. Ditutup dengan yaghfirullahu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa hamba tersebut, lalu aku akan angkat kepalaku. Masya Allah. Itu jadinya siapa tadi? Dan keluarga yang terakhir datangnya daripada malaikatul Israel. Kenapa nama Israel, Pak? Hah? Kenapa? Pengen punya nomor ini HP-nya, kasih. Tinggal WA. Dia data saya kapan nih? Insya Allah seperti balas tuh. Kalau itu udah siap, insya Allah 10 menit lagi nih. Mundur malaikat Israfil. Malaikat yang keempat menghadap kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba biar jadi ingatnya, biar jadi pahamnya, dan nanti bisa diceritakan kepada orang rumah besok. Ya, ini ngaji selama sekaligus ngaji. Makanya bapak-bapak, yang namanya ngaji itu jangan ngaji bareng. Tahu kan, Nek? Bubar kelalen. Jadi guru paham. Keluar kusut kesandung batu. Ini nanya, apa tadi hadir? Taklim hadir, masa Pak Rabi Suara, apa Ustaz Misbah? Beliau mengungkapi masalah hukum. Iya. Pak, apa Pak? Orang tadi saya ngaji. Ya, Pak, kalau Pak bagi-bagi lupa, tadi isinya apa? Saya tadi ngaji. Begitu ini nanya, agak tahu. Ini namanya barlen. Atau kalau ngaji jangan barho. Tahu barho? Bubar poho. Hitam.
sarua kene. Makanya yang namanya ngaji ini harus kudu ada yang dikaji, kudu harus ada yang dikaji. Maksudnya apa? Harus kudu ada yang dibahas. Hukum ini begini. Dengan kita membahas hukum demi hukum, yang nggak tahu jadi tahunya. Dan kalau sudah tahu, bisa kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Makanya pentingnya di sini ngaji. Kalau ngaji ini, ya, hasil dari ngaji, kita sudah punya taji. Tahu taji? Orang-orang yang hobi ngadu layang, yang diantarin apanya? Tajinya. Apa ini? Dalu. Kalau bahasa Jawanya taji. Makanya kalau ngaji ini, hasil dari ngaji, kita sudah punya taji. Kalau sudah punya taji, insya Allah tinggal di mana saja. Tidak mundur kita kalau ada yang mau muji. Betul? Kalau sudah ada yang muji, kita bisa menjelaskannya kepada orang yang memuji. Itu artinya kita sudah teruji. Kalau sudah teruji, tinggal banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah berangkatkan kita naik haji. Di sana ketemu Bapak Tarmiji. Pulang dari sana bawa gergaji, menjadi tukang apa? Nah ini bapak-bapak, ya. Sebelum nanti lanjutkan, apa namanya? Malaikat yang keempat tadi janjinya malaikat Jibril kepada baginda Rasul untuk umat yang sedang membaca salawat apa tadi? Nutun di suratul Mustaqim. Hah? Main catur. Apa? Nutun. Capek. Ya, ini namanya mudeng ya. Iya. Pada waktu nyebrangin Siratul Mustaqim, itu beberapa kita menerangkan, ini rambut kita ini segini tebal nggak nih? Coba kamu satu, tebal nggak? Ya. Kalau kata kita ini udah tipis, ya. Tapi yang segini ini masih diiris lagi jadi ditipis lagi jadi 7 irisan, bayangin tuh. Nah kita jalan di atas bambu aja kadang-kadang menjogrok, betul? Nah pada waktu kita nanti menyeberangi Siratul Mustaqim, selama di dunia kita hobi mencandu membaca salawat, insya Allah malaikat Jibril nggak perlu di WS ya, nggak perlu di SMS, dia datang menuntun kita terhindar daripada neraka jahanam di bawahnya. Terus yang kedua, apa yang kedua? Kalau lupa pertanyaannya harus ganti. Minggu kemarin Juventus sama Inter Milan berapa skornya? Agak tahu. Kalau ini apa? Apa yang kedua? Kasih air minum. Hah? Barang masak. Malaikat Mikail akan meminumkan Air. dari telaga haud, telaganya baginda Rasul. Allah menciptakan telaga ini khusus untuk baginda Rasul. Kepada umat baginda Rasul yang ahli membaca salawat itu akan kita nggak perintah, kita nggak minta, kita nggak suruh, tapi malaikat Mikail akan mengambil telaga itu untuk diminumkan kepada kita semua. Beberapa kita menerangkan ini dahsyatnya rasa telaga haud, ya, lebih dingin daripada salju sekalipun, lebih manis daripada madu manapun.
lebih jernih daripada air jernih yang ada. Begitu seteguk di sini, Allah, surga kelihatan. Maka terus yang ketiga malaikat apa tadi? Israfil. Israfil apa ini? Dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud memohon ampunan kepada hamba yang membaca salawat dan tidak akan diangkat daripada kepalanya sebelum ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat yang membaca salawat. Terus yang keempat, muncul rotran terakhir malaikatul Israel, man shalla alaika aswa marratain. Barang siapa daripada umatku ya Rasul yang membaca salawat kepada engkau 10 kali, apa janjinya? Ana atbiruha kama rabbu anbiya'u wal mursalin. Aku akan cabut dia pada waktunya. Allah memerintahkan aku untuk mencabut ruhnya. Aku akan cabut dia dengan hati-hati, sebagaimana aku mencabut ruh para nabi-nabi, para anbiya, para syuhada, para salihin. Dia pun aku akan melakukan demikian dengan super hati-hatinya. Masya Allah. Apa nih yang terakhir jadinya Israel ini tadi? Apa nih? Hah? Alhamdulillah ya, ini namanya mudeng nih. Itulah hebatnya sholat. Jangan pernah berharap sholat kita walaupun parah sampai hitam, jidat ya, apa ya? Walaupun jidat sampai hitam, kaki sampai bengkak sekalipun, sekian tahun kita sholat, tapi di sana tidak ada kalimat sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya offset di mata Allah. Jangan pernah doa kita walaupun dari subuh ya ketemu asar, ketemu maghrib sampai ketemu subuh lagi dengan berlinang air mata sampai darah sekalipun berlinang, tapi doa yang sekian jam kita kumandangkan di hadapan Allah tidak kita sebut-sebut nama kekasihnya, baginda kasihnya Allah, yaitu Muhammad bin Abdillah. Artinya tidak berselawat kepada baginda Rasul SAW, lagi-lagi doanya offset. Dan jangan pernah, makanya bapak-bapak, ini Al-Izzah buat Jumatan nggak? Bapak-bapak kalau umpamanya Jumatan di Masjid Al-Izzah ataupun di masjid mana sana, kenapa sholat Jumat ini pengganti zuhur 4 tapi Jumatan jadi 2 rakaat? Yang 2 rakaat itu gantinya mendengarkan daripada khatib yang mengutarakan khutbahnya. Berarti itu jangan ngobrol. Kalau ngobrol Jumatannya kita eng. Jangan lagi ngobrol. Zikir bagusnya. Ya, makanya banyak kami perhatiin saudara-saudara kita. Khatib mah sedang menyampaikan khutbahnya, ya, kalau mau zikir bentar. Jangan lagi zikir. Kita melarang anak kecil aja. Batal Jumatan kita. Nah ini kalau kita Jumatan perhatiin, si khatibnya tidak melafazkan daripada salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
secara Imam Syafi'i wajib ganti sholat zuhur kita di hari itu karena sholat Jumatnya tidak sempurna dengan khutbahnya yang pun juga tidak sempurna. Lagi-lagi dahsyatnya sholawat. Jangan putus bapak-bapak ya, daripada melakukannya enggak. Kalau bapaknya mau kerja sini, bapak-bapak mayoritas karyawannya yang pakai motor ya, pandangan ke depan, pandangan motor, jangan sampai kosongan mulut nih, baca sholawat. Sholawat yang mana? Yang mana yang bisa bicara sholawat itu ribuan jumlahnya, paling enggak yang gampang, yang sudah tenar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mata ke depan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak perlu kenceng-kenceng, takutnya kenceng-kenceng di samping ada pengemudi motor lain. Nah, yang naik motor orangnya agak sedeng loh, repot lagi. Cukup kuping kita yang dengar aja. Kalau kita itu hari ada musibah di tengah jalan, kita sedang berselawatan, mau menuju kepada karyawan, mau menuju kepada perusahaan kita atau kantor kita, nggak ada umur itu, insya Allah kita tergolong mati syahid. Oh, ayat ibu-ibu juga nih bu, makanya bu, ya, ini harapan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, harapan beliau kaum nisa ini ya, harapan beliau masuk surga semua. Tapi bu, miris gini, survei membuktikan di akhir zaman sekarang ini justru perempuan yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Tapi insya Allah nggak termasuk jamaah ya Al-Iza, itu mah jamaah sana ya, jamaah sana 2 meter dari sini lah. Kenapa demikian? Banyak sudah para istri-istri yang jauh kepada baginda Rasul. Bahkan banyak sudah para istri-istri Allah kasih amanah, Allah kasih titipkan seorang anak, hasil daripada cinta kasih rumah tangganya. Nah, ini menjadikan malapetaka sehingga banyak ibu-ibu menjadi penghuni surga, penghuni neraka jahannam, naudzubillah. Habib bisa membuktikan, Habib kalau ngomong, kalau nggak ada bukti Habib nggak bisa ngomong. Makanya Habib bilang tadi survei membuktikan. Ayo kita kaji bersama. Bu, anak yang dikandung dalam rahim istri-istri kita selama 19 bulan. Hah? Oh ya Bu, maaf aja, namanya Habib belum pernah ngerasain ngandung ya. 9 bulan 14 hari diharap-harap, begitu pada waktunya lahir disambutnya cuma hitungan hari, waktunya hitungan hari, kesananya udah lupa kepada nabinya. Anak udah cakep dimandiin, dibedaki, dipandangin anak-anaknya, terus ontrok-ontrok, ditimang-timang, lupa kepada nabinya. Yang ada apa? Lagu-lagu yang tubuh lagu dinyanyikan. Mulainya ya, anaknya
dengan lagu-lagu yang jauh dari tuntunan agama. Apa namanya? Nina Bobo. Mana anaknya namanya Darwis. Sama anaknya udah lupa nama. Kalau tidak bobo disuruh kebo.